Salam sejahtera kepada Jemaat Laguna dimanapun Anda berada, ataupun teman-teman Lisdak. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian daripada saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari Alkitab, terutama mengenai Yesus Kristus. Siapa Yesus dari Nazaret itu? Kita akan membandingkan ayat demi ayat, dan ayat-ayat Alkitab akan menjelaskan asal-usul Yesus Kristus. Yesus lahir di kota Bethlehem, tepatnya di kandang binatang. Lalu ia bertumbuh besar di kota Nazaret, dalam lingkungan keluarga yang sederhana, dan keluarga ini pekerjaan mereka, terutama orang tuanya, sebagai tukang kayu. Dan di kota Nazaret, Yesus bertumbuh tanpa memperoleh pendidikan formal. Tapi dia bertumbuh dari satu keluarga, bagian dari satu keluarga sederhana, hingga mencapai kedewasaan. Setelah dia dewasa untuk melakukan misinya, dia memilih 12 murid. Di antara 12 murid itu, salah seorang bernama Filipus. Dan Filipus mengajak temannya yang bernama Nathanael. Lalu Filipus katakan bahwa mereka telah menemukan apa yang ditulis oleh Musa. Dia berasal dari Nazaret. Lalu kata Nathanael kepada Filipus di dalam Yohanes 1 ayat 46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ungkapan yang polos dan sederhana ini merupakan gambaran dari apa yang terjadi hingga saat ini. Oh, banyak orang masih meragukan Yesus Kristus. Siapa sebenarnya dia? Mesias, Isa Al-Masih, anak Allah, atau Allah? Dan kita coba mendalami, membandingkan ayat demi ayat untuk mengetahui Yesus Kristus. Karena kita manusia punya keterbatasan. Jadi melalui firman Allah, Alkitab, kita akan membandingkan ayat dengan ayat. Karena Alkitab dapat menjelaskan dirinya sendiri. Baik, kita mulai dari Yohanes pasal yang ke-12. Mulai di ayat 42. Dia katakan, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi pengalaman Yohanes ini menceritakan bahwa banyak para pemimpin agama pada saat itu
yang percaya Yesus itu sebagai Isa Al-Masih, sebagai Mesias yang diurapi, yang dijanjikan. Tetapi para pemimpin itu takut dikucilkan karena ada orang-orang Farisi yang mengawasi mereka. Sehingga mereka, orang-orang yang percaya ini, takut berterus terang karena akan dikucilkan. Karena sebagian besar para pemuka tersebut menolak Yesus. Salah satu di antaranya adalah Nikodemus yang datang di malam hari menemui Yesus. Dan kita tahu akhir ceritanya, menjelang Yesus ditangkap di dalam Yohanes 7, Nikodemus, bagian daripada pemuka agama, dia katakan, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Tetapi mereka membungkam Nikodemus. Dan akhir ceritanya kita tahu Nikodemus pun terlibat di dalam pemakaman Yesus Kristus. Dan banyak lagi orang-orang yang seperti Nikodemus, ya. Tetapi itulah sebagian besar orang-orang yang takut dikucilkan oleh pemimpin-pemimpin agama, terutama orang-orang Farisi saat itu. Lalu bagaimana Yohanes menceritakan selanjutnya, ya, untuk membuktikan siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Di dalam bukunya Yohanes pasal 1 ayat 1-3, dia katakan, dia tulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sepintas kata firman masih samar-samar bagi saudara dan saya sebagai manusia biasa. Tetapi pada ayat 2, kata firman Yohanes ganti dengan kata ia. Itu suatu pribadi yang memiliki karakter. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi suatu pribadi yang bersama-sama dengan Allah. Dan selanjutnya ayat 3 dia katakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita lihat, pertama Yohanes katakan firman mulanya. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 2, dia ganti kata firman menjadi ia, menjadi suatu pribadi yang memiliki karakter, ya, bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 3 dia katakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat 3 ini yang menekankan dan membedakan dari pribadi ini, dari firman ini, yaitu bahwa dia punya kuasa. Firman ini punya kuasa menciptakan. Firman ini unik, berbeda dengan firman yang seperti terdapat dalam Yeremia 1:4, ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia. Demikian juga dalam Yehezkel 1:3, ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, Yehezkel. Nah, firman ini hanya bersifat komunikatif saja. Tetapi pada ayat pertama dan 2, firman ini memiliki suatu kuasa untuk menciptakan. Sehingga di dalam ayat 3 dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Menarik bukan? Permainan bahasa daripada Rasul Yohanes. Dan ayat 14, Yohanes menggunakan kembali kata firman.
dia lebih menekankan lagi dalam suatu wujud yang nyata, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman itu sudah berubah, inkarnasi atau menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes berusaha menjelaskan dengan keterbatasan manusia. Firman ia dan dia, dan firman itu menjadi manusia, menjadi suatu wujud nyata yang dapat diraba, yang dapat dilihat, dan dapat didengar suaranya. Coba kita ganti firman ia dan dia ini dengan kata Allah. Pada mulanya adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah Allah. Ayat 2, Allah pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Allah, tanpa Allah tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Menarik bukan? Bahwa Yohanes menjelaskan dengan bahasa manusia yang terbatas ini untuk memahami Allah sesuai dengan keberadaan manusia. Itu 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Kita coba cari di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa firman itu, ia itu, dia itu, yang telah menjadi manusia itu memiliki kuasa menciptakan. Sehingga itu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Matius 8 ayat 5 sampai 8. Peristiwa ini Anda juga bisa baca dalam Lukas pasal 7. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kita lihat seorang perwira tentara Roma yang memiliki keyakinan yang sejati. Seharusnya keyakinan ini harus dimiliki oleh umat-umat Allah pada saat itu, umat-umat Tuhan pada saat itu, yaitu bangsa Israel. Tetapi Yesus hanya dapatkan kepada seorang perwira tentara Roma yang bukan orang Israel tentunya. Nah, katakan saja sepatah kata ini, kalau kita lihat di dalam buku Perjanjian Lama, lalu kita coba sejajarkan sedikit, atau kita ganti kalimat katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita ganti berfirman saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, kata berfirman ini, berfirmanlah Allah, Anda bisa dapatkan dalam buku Kejadian ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tuhan hanya berfirman, maka itu jadi. Nah, demikian juga peristiwa ini. Perwira tentara Roma ini punya keyakinan. Dia hanya katakan kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, atau berfirmanlah, maka hamba itu akan sembuh. Satu
penjelasan yang menguatkan bahwa firman itu memiliki kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk menyembuhkan. Di dalam peristiwa ini, hamba dari seorang perwira tentara Roma akhirnya sembuh. Di dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Jadi Mazmur pun menguatkan tentang firman ini yang memiliki kuasa untuk menciptakan atau menghidupkan atau menyembuhkan dan lain sebagainya. Kedua, Markus 2 ayat 5-8. Peristiwa ini, cerita ini pun dapat Anda baca dalam Matius 9 dan Lukas pasal 5. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Benar. Ahli Taurat ini benar. Sampai saat ini pun masih benar ahli Taurat mengatakan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Pemimpin agama tertinggi pun di atas dunia saat ini tidak akan dapat mengampuni dosa dari orang yang melakukan dosa. Hanya Allah. Tetapi Yesus tahu jalan pikiran mereka. Yesus tahu, dalam ayat 8 dikatakan, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Karena ahli Taurat ini tahu tentang buku-buku dalam perjanjian lama. Mereka kuasai. Seperti yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat 25. Dikatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Pasal 44 ayat 22 dikatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Dan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang Allah yang menghapuskan dosa umatnya. Nah, kalau ahli Taurat mengatakan ya, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, tentu ada alasannya. Tentu timbul suatu pertanyaan, kenapa mesti Allah yang mengampuni dosanya? Apa sih artinya dosa? Coba kita lihat Alkitab menjelaskan apa artinya dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Oleh sebab hukum Allah yang dilanggar, maka Allah sendiri yang dapat mengampuni orang yang melanggar hukumnya. Kalau orang itu mau bertobat dan mengaku dosanya. Nah, Yesus ini katakan, ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau kita baca ayat selanjutnya Markus pasal 2 ini, ayat yang 10 dikatakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dengan kata lain, bahwa Yesus ini adalah Allah dalam wujud manusia yang dapat mengampuni dosa orang yang melanggar hukum Allah, yang melakukan pelanggaran hukum Allah. Jadi sudah 2 ayat ini menceritakan bahwa Yesus itu memiliki suatu pribadi yang ilahi, ya,
memiliki kuasa. Yesus itu adalah bagian daripada kuasa yang menciptakan, yaitu Allah. Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya. Markus, masih dalam buku yang sama, pasal yang sama, ayat 27 sampai 28. Pada suatu ketika, Yesus bersama murid-muridnya jalan melewati suatu ladang gandum. Lalu murid-muridnya memetik gandum, mengirai di tangan, lalu memakannya. Lalu ada yang mengamati dan menuduh mereka bahwa murid-murid Yesus ini melanggar kekudusan hari Sabat karena mereka memetik gandum, mengirai, lalu memakannya. Lalu apa kata Yesus? Dalam ayat 20 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Dengan kata lain, anak manusia itu lebih tinggi daripada hari Sabat. Artinya anak manusia itu yang berkuasa atas hari Sabat. Nah, kalau kita perhatikan dengan saksama, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, tentunya kita akan teringat kepada hari penciptaan. Di mana dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan setelah selesai diciptakan bumi beserta isinya, dan ketika Allah pada hari ketujuh menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, bahwa Allah menciptakan Sabat. Kalau anak manusia adalah Tuhan hari Sabat, berarti dialah yang menciptakan hari Sabat. Dengan kata lain, anak manusia itu adalah Allah yang menciptakan hari Sabat. Jadi ketiga ayat-ayat ini sudah menjelaskan siapa sebenarnya Yesus yang berasal dari Nazaret. Suatu pribadi ilahi yang memiliki kuasa untuk menciptakan. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Memang Yesus Kristus tidak pernah mengatakan atau menyatakan secara langsung bahwa Dia adalah Allah. Tetapi dari setiap perbuatan yang Ia lakukan atau katakan dan kesaksian para rasul dapat menunjukkan bahwa Dia adalah satu pribadi yang ilahi, yang berbeda dengan utusan-utusan lainnya sebelum Dia, bahkan sesudah Dia. Karena firman yang dimaksud ini unik, memiliki kuasa menciptakan, memiliki kuasa menyembuhkan, memiliki kuasa membangkitkan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes berkata, apa yang telah ada sejak semula telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus.
Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi ini adalah kesaksian Yohanes yang menyatakan bahwa dia telah dengar Yesus berbicara. Dia telah lihat dengan mata sendiri Yesus, pribadi Yesus. Dan telah menjamah Yesus dengan tangannya sendiri. Itulah firman yang hidup. Jadi suatu kesaksian yang menguatkan buat saudara dan saya bahwa apa yang dialami oleh Rasul Yohanes itu yang dibagikan kepada saudara dan saya. Dan itu menjadi suatu kekuatan. Iman, percaya saudara dan saya bahwa Yesus Kristus adalah suatu pribadi yang ilahi yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya daripada kebinasaan kekal. Karena Allah dengan kekudusannya tidak dapat datang ke dunia ini karena kita manusia sudah merosot, ya, baik jasmani, terlebih lagi rohani, dan pikiran kita, akal kita sudah merosot sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Peta Allah, gambar Allah, rupa Allah sudah merosot sekian dalam, dan itu menjadi suatu tujuan Yesus Kristus datang dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kebinasaan kekal. Jadi Yesus adalah suatu pribadi ilahi yang dibalut dengan kemanusiaan agar dia dapat bergaul, dapat menuntut umat manusia ke jalan yang benar. Jadi kita dapat ambil suatu kesimpulan dari pelajaran yang sederhana ini. Firman itu memiliki kuasa menciptakan. Ini pun kita bisa lihat di dalam pengalaman keluarga Lazarus. Pada waktu Lazarus sudah meninggal beberapa hari, 4 hari, Yesus datang. Lalu Anda bisa baca dalam Yohanes 11 ayat 43-44. Yesus pergi ke kuburan Lazarus, lalu dia berseru, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus keluar. Dia sudah meninggal 4 hari dan dia bangkit. Di dalam Markus 5 ayat 41 pun, seorang gadis berusia 12 tahun pun demikian sudah meninggal. Tetapi Yesus datang, lalu Yesus berkata, talitakum, yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Kalau dalam Matius 9 ayat 25 atau Lukas 8 ayat 54 dikatakan, bukan bangunlah tetapi bangkitlah. Dan anak gadis ini pun bangkit. Jadi kita lihat bahwa firman itu memiliki kuasa untuk menghidupkan baik kematian jasmani maupun kematian rohani. Dia dapat bangkitkan orang untuk hidup kekal kalau saudara dan saya mau. Karena Yesus pun dapat mengampuni dosa. Dosa seperti merah kermisi pun Yesus dapat mengampuni. Karena Yesuslah yang menciptakan hukum Allah. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus pun yang menciptakan Sabat. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan yang menciptakan hari Sabat untuk manusia. Jadi dari beberapa contoh ini, pelajaran yang dapat menuntut iman percaya saudara dan saya tetap teguh berpegang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya. Walaupun di luar sana banyak orang-orang menghina, mencibirkan, mengejek, tetapi Alkitab sudah membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah
pribadi ilahi yang dibalut dengan kemanusiaan, agar dia dapat berinteraksi dengan manusia untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Demikianlah pelajaran singkat buat saudara jemaat Listak, anggota Listak, atau teman Listak, jemaat Laguna dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan berkati melalui pelajaran ini, kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih. Amin.